Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di pagi hari yang belum pernah berbentuk. Ya, perkenalkan, nama aku Arya dari mahasiswa Universitas Pancasila. Aku sendiri juga nggak sendiri sama teman-teman aku. Nama aku Sejari Korea. Nama aku Kaya Cantika. Nama aku Revalina. Nama aku Radita Salsabila. Jadi kedatangan kami ini ingin memberikan materi tentang iptek, mengenai iptek dan Pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Terima kasih untuk perwakilan dari pesantren sudah mengizinkan kami bisa memberikan materi di sini. Dan di sini kita nggak cuma nyampein materi, nanti kita ada fun game. Nanti kami yakin materi. Selanjutnya dilanjutkan sama Arya. Membantu untuk pengguna melakukan hafalan dalam ayat-ayat tersebut. Selain itu, platform online juga membantu kita untuk menghafalkan juga, untuk memperkuat hubungan seperti spiritualisasi dan memfasilitasi praktik ibadah lebih terarah. Nah, tantangannya itu yang pertama ada integrasi nilai. Salah satu itu adalah ilmu pengetahuan modern seperti nilai-nilai dalam Islam yang memerlukan dialog. Nah, jadi kalau misalnya kita belum hafal banget Al-Quran, nah itu biasanya di aplikasi tersebut ada yang namanya subtitle gitu. Nah, jadi kalau kita belum 100% hafal, kita bisa melihat subtitle tersebut. Kalau belum lancar, misalnya Arabnya gitu. Nah, selanjutnya di sini perbedaan pandangan. Jadi ada beragam pandangan di kalangan umat Islam tentang teknologi. Teknologi itu diskusi bisa berupa lewat online, nggak harus offline juga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada peluang teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologinya itu seperti menjaga alam yang berkelanjutan, contohnya seperti konkret gitu. Nah, yang kedua pendidikan dan penelitian. Nah, di pelajaran agama itu juga ada yang namanya penelitian seperti sains, kimia, biologi, dan seterusnya. Nah, dapat membuka generasi-generasi baru sampai sekarang ini. Nah, makanya kita di tokoh-tokoh seperti dulu itu ada yang namanya Aljabar gitu, Bapak Aljabar gitu, Bapak penemu matematika dulu gitu, seperti itu. Nah, jadi pentingnya ilmu teknologi itu dapat mengembangkan pikiran kita dan akal sehat kita seperti sekarang ini. Nah, karena tuh banyak sekali pemuda-pemuda yang main HP mulu tuh gitu, buka game lah gitu, jarang banget. Nah, terus pemanfaatan bijaknya. Nah, jadi kalau kita punya HP tuh digunakanlah yang sebaik-baiknya, jangan masih bermain HP terus. Nah, pendidikan berkelanjutannya berinovasi sambil menetapkan pelajaran yang sudah ditentukan oleh guru-guru kalian gitu. Nah, perubahan ini, pendidikan yang berkelanjutan adaptif menjadi sangat penting gitu. Nah, dalam hadis Muhammad itu Allah berfirman, agama Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Terus yang kedua itu ada surat tokoh seorang sahabat Nabi yang berbunyi, ketika seseorang meninggal dunia terputuslah amal kebaikannya kecuali amal jariyah, anak-anak yang soleh dan sedekah gitu. Nah, pentingnya mencari ilmu itu menunjukkan bahwa menuntut ibadah tidak harus belajar gitu, seperti belajar mengaji, hafal ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya gitu. Nah, tantangan kehidupan dengan bijaksana.
Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu, tetapi juga mendorong kontribusi positif masyarakat. Nah, kan kalau setiap acara kan tahlilan gitu, nah itu juga mengkontribusi dalam masyarakat. Jadi seperti mengadakan acara tahlilan gitu, seperti itu. Nah, sejarahnya ilmu pengetahuan itu pada abad ke abad ke-8 sampai 14. Nah, jadi di dunia Islam itu dulu sebenarnya udah ditemukan beberapa metode ilmuwan musim, berbagai karya-karya ilmiah gitu. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal itu yang pertama ada jadi yang pertama itu ada namanya Al-Khwarizmi. Jadi dia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Nah, jadi kalau waktu SMP itu pasti belajar Al-Jabar, maksudnya teman saya. Dan juga Al-Kitab Al-Mukhtasar, Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang menjadi rujukan utama dalam matematika. Yang kedua ini ada yang namanya Ibnu Sina. Dia dikenal sebagai dokter Kitab Al-Hawi, yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang membahas tentang penyakit serta pengobatannya gitu. Dia juga dikenal pendekatannya sebagai empiris dalam penelitian medis. Nah, selanjutnya di sini ada etika dalam beribadah. Nah, etika dalam beribadah itu ada yang tahu belum? Ya? Jadi etika dalam beribadah itu ialah ketika kita sholat secara khusyuk, nggak main-main gitu etikanya. Begitupun juga adakan pengajian nggak bercanda gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya di sini ada etika dalam pengetahuan ilmu dan teknologi. Nah, itu etika dalam ilmu pengetahuan teknologi itu ketika proses belajarnya itu menggunakan metode yang interaktif dan yang menyenangkan, sementara mengingat waktu sholat untuk memastikan. Nah, jadi kan tuh kalau misalnya kita dalam perjalanan dan kita mempunyai aplikasi pengingat ibadah, pasti otomatis dia berbunyi HP itu dengan berkumandang azan gitu. Itu namanya ilmu.
dengan selanjutnya itu teknologi etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkontribusi yang positif dan memperkuat hubungan. Nah, tantangan itu yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu ada integrasi nilai. Jadi salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu agama pengetahuan modern dalam nilai-nilai Islam. Nah, terkadang penemuan ilmiah dapat bertentangan dengan intervensi gitu. Jadi seperti menyebarkan berita-berita yang itu apa? Ya, hoax gitu istilahnya gitu. Yang sangkut pautkan dalam agama Islam gitu, penistaan gitu, ya kan tegas nilainya. Nah, yang kedua itu dan selanjutnya ada perbedaan pandangan. Ini sampai sekarang juga masih ada ini perbedaan pandangan yang merasa tuh agamanya lebih baik ini gitu. Nah, ada beberapa pandangan di kalangan umat Islam teknologi yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Jadi istilah sebagai salah satu konflik gitu. Nah, dalam penerapannya diskusi ini terbuka dan pendidikannya yang baik diperlukan untuk menjembatani perbedaan gitu. Nah, jadi perbedaan pandangan itu secara rinci pandangan itu kan yang agamanya tuh merasa paling benar gitu pandangannya, itu yang menimbulkan perpecahan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak kita next main teka-teki silang. Ya. Jika ada aplikasi penghafal Quran, itu contohnya apa ya? Contohnya aplikasi penghafal Quran. Iya. Nah, berhubungan ini. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Ada lagi kan? Oh, gitu ya. Saya langsung jawab aja kali pertanyaannya ya. Iya. Oke. Jadi aplikasi yang pertama itu ada yang namanya Quran Companion. Jadi aplikasi ini menawarkan fitur pengingat harian, pelacakan. Jadi maksudnya hafalannya sampai mana jadi dikasih tahu sama aplikasinya tersebut, ditandain istilahnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya ayat Al-Quran. Jadi selain menyediakan teks Al-Quran, aplikasi ini juga membantu fitur menghafal dengan mendengarkan, jadi listening gitu dari beberapa qori yang terkenal. Yang selanjutnya ada yang namanya Quran Majid. Aplikasi ini tidak menyediakan teks dan terjemahkan Al-Quran, tetapi juga fitur menghafal ayat-ayat tertentu dengan penanggulangan penandaan. Gitu. Nah, lagi. Enggak, kita lanjut aja deh. Diam ini. Ini masih ada sesi jawab, Bang.
Kalau mau tanya boleh. Itu kan ukuran digital dong ya. Iya. Nah, sedangkan kita kan cowok-cowok nih. Hmm. Kan tapi kan kalau cowok-cowok kan kalau lagi bawa HP, kalau dia cuma HP gitu. Itu punya loh. Kamar mandi bawa Kan HP. iya kan ada aturannya kan ada HP-nya ada aturan tuh ya. Mungkin kalau misalnya di mabar email atau apa gitu ya, terus berat tuh, mungkin dong kita ekstra gitu. Jadi gini pertanyaannya, ke kamar mandi tapi bawa HP tapi isinya ini Al-Quran. Bener sih nggak boleh itu, karena mengandung apa tulisan Arab gitu. Kan tulisan Arab itu harus di tempat-tempatkan yang suci kan gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau kita bawa ke kamar mandi. Tapi kalau lagi main angka gimana Bang? Nah, kalau lagi main gas aja itu. Belum ada main itu. Bang, tapi di masjid itu di Hmm? yang masjid sana kan ada ini. Ah. Dan kan ada tulisan Arab ya bang, Apa ya? iklan gitu. Iklan. Gimana bang hukumnya? Itu ingatan bang. Kalau itu nggak apa-apa, kan cuma mengiklankan doang sekitar gitu. Kan bahasa Arab bang. Ya nggak apa-apa. Lebihkan doang mah. Oh, Nggak apa-apa. Ya bang. Ya. Terima kasih bang. Selanjutnya di sini ada games teka-teki silang. Yang bisa jawab dapat hadiah. Apa tuh bang? Upload, soalnya belum dibacain. Iya challenge. Ayo kita. Hadiah ini bukan yang utama. Enggak. Soal yang pertama nih ya, di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Soalnya itu siapa nabi terakhir? Maju. Gampang kok, ini basic semua. Iya nggak apa? Ini basic apa? Pasti. Sambil lagi. Iya. Buset, tebel banget ya. Wih. Namanya siapa nih? Padang. Tapi Ahmad Bacol. ya bacul. Yang kedua nih di kota mana Ka'bah? Kayaknya kurang satu. Bener kok, kurang ada. Selanjutnya apa bahasa asli Al-Quran? Di nomor 3 nih, nomor 3. Bahasa asli. 4 huruf. Ada 4 huruf. Siapa tuh? Sweet. Di dunia Jaki. Sudah. Dari sebelum Siapa? Siapa yang mau maju? Maju aja. Bapak. Masih banyak, ada 10. Iya, ada 10 no, ada 10. Ini cuma Nggak boleh jawab. apa? Oh iya benar. Bahasa apa? Arab.
Yang selanjutnya ada berapa jumlah rukun iman? Aduh, itu banget itu ya. Gampang nih, masa gak ada yang tahu? Tadi. Emang itu? Oh iya. Tiga. Jangan bikin orang bingung. Apa dia bener dia? Tiga nggak sih? 5 cowok. 3. Iman bukan. Iman. Bukan Islam bukan. Ini apaan? Berapa? Bukan Islam. Selanjutnya, apa makanan pertama yang dimakan Rasulullah setelah berpuasa? PA lo. Woi. Jengkol. Masya. Itu namanya siapa Nih, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6, apa hukum puasa Ramadan bagi umat Islam? Kau Soki, ini kan Soki. Mana Spidu? bunga juga. Yeay. Sekarang nomor 7 ya. Siapa nama istri pertama Nabi Muhammad? Oh, bareng kita Ya. pakai hak dong. Malah kurang satu. Kita yang kelebihan nggak sih? Coba. Kita yang kelebihan kok bener. Kodijen. Kelebihan. Orang darah itu. Ini ngobrol apa sih? Ngomong apa nih? Selanjutnya. Apa nama bulan puasa umat Islam? Ya, namanya. Robin. Pin gua cepet buka dong. Gua taruh, Bang. Awal Pin. Jualan apa yang gua? Di sini pada apal malaikat-malaikat ini enggak? Ini lah Bang gua ini. Nomor 9. Malaikat yang menyampaikan wahyu Allah. Siapa? Abang gua di mana? Bang JB ya? Iya. Offside. Dadah. Cek far. Terakhir. Cepet-cepetan nih, siapa yang dapat? Gampang. Tapi jilnya kayak gua nggak beli. Sekolah Ki. Yang terakhir nih, apa nama hari raya setelah bulan Ramadan? Idul Fitri. Apa? Ya, gua
Yuk. Yuk. Baris aja di sini, jejer-jejer. Baris-baris. Baris-baris, baris. Dua spesial. Jadi challenge-nya di sini siapa yang berani maju ke depan buat ngaji Anaga? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب. لا بس هو منه مثلن كلن، لا محال جروحي من محلن وعيشني أحلى قصة حب. ترك لي مطرح جوا القلب بنص القلب، القلب 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 القلب. بصراحة بطيبة قلبه مش موجود، بصراحة رح حبه بدون حدود. بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي، عمري حده مليان ورود. لا حبيبي
bill with that Louis V. She said she wish there was two of me. Walk in that bill with some racks.